pandemi pada saat tahun 2020, 2021, 2022 juga masih ya, banyak penjabaran ini melalui Zoom, melalui online. Nah, akibatnya tentu apapun juga jika dilakukan secara daring mungkin belum secara menyeluruh masyarakat, terutama dunia pendidikan bisa mengadopsi. Mungkin hanya beberapa persen yang bisa menerima itu dengan baik dan lancar, bisa terganggu karena masalah kendala infrastruktur sarana. Nah, oleh karena itu kami dari Komisi 10 meminta kepada pemerintah memperbanyak sosialisasi terkait berbagai program itu, apakah itu kurikulum merdeka dan lain-lain. Nah, di sini Pak Jul tentunya mewakili Badan Kurikulum ya, Kurikulum dan Pembelajaran telah menyiapkan paket sosialisasi. Saya pikir cukup banyak ya, Iya, kalau di kita ada sekitar 20 paket. 20 paket ya, di seluruh Indonesia Pak ya? Iya, satu unit kita itu. Satu unit ya. Nah, sementara di bidang yang lain itu saya sebut saja lah, ada 1.000 kegiatan sosialisasi seluruh Indonesia. Tentu dari berbagai direktorat ada 1.000 kegiatan. Nah, 1.000 itu nanti alhamdulillah karena saya mendorong agar di sini pun dilakukan ya, kita lakukan di sini ya. Tentu bukan hanya dari badan kurikulum saja, kemarin juga dari badan bahasa sudah, kemudian nanti dari guru, dari macam-macam gitu ya. Kita target utamanya adalah para pendidik dan para pengelola pendidikan, sehingga informasi mengenai Merdeka Belajar ini tidak hanya didapat secara daring saja, termasuk kawan-kawan media pun juga bisa bertanya langsung nanti kepada para pejabat-pejabat terkait jika ada hal-hal yang memang masih menjadi tanda tanya. Yang tadi kita dengar dialog di dalam, ada beberapa pendidik yang mengatakan masih menjadi beban, masih menjadi ini, artinya belum match antara visi di atas yang ingin memudahkan dengan yang di bawah yang seolah-olah terbebankan. Ini yang harus ditemui melalui sosialisasi. Bagian dari Merdeka Belajar yang sekarang itu sudah mencapai episode 24 ya. Dan terakhir kemarin itu transisi PAUD dan SD. Dan itu kita lakukan secara masif, terutama melalui komunitas-komunitas belajar, komunitas seperti ini juga. Dan kita pusat kurikulum dan pembelajaran itu ada 20 paket yang program seperti ini di berbagai daerah, dan baru jalan 3 sekarang ini, mudah-mudahan depan. Dan saya kementerian itu ada 1.000 paket sosialisasi semua kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Merdeka Belajar. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah bagian dari program Merdeka Belajar yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran pendidikan di Indonesia. Sekarang kita fokus pada pelayanan pada anak-anak, transformasi pembelajaran, membuat anak bahagia, menikmati pembelajaran, cinta belajar, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat, bukan karena kewajiban, bukan karena kepaksaan, tapi memang ditumbuhkan cinta belajar. Nah, ini yang kita dorong dari ke semua programnya. Kita Merdeka Belajar kan sudah mengikuti episode ke-24 ya. Nah, kurikulum Merdeka ini kita mulai sejak tahun 2021-2020 kita kembangkan. Kemudian ini kelanjutan dari proses belajar yang dari learning loss gitu ya. Jadi pemulihan pembelajaran gitu kan. Kemudian kita kembangkan lagi, kita telah terapkan selama 2 tahun, dan saat ini hampir 80% sekolah di Indonesia sudah menerapkan kurikulum Merdeka secara sukarela, pilihan, karena ini belum diwajibkan. Dan insya Allah nanti di tahun 2024 kita akan menjadikan ini sebagai kurikulum nasional.